Halo teman-teman, selamat datang di channel Rebahan 24 Jam. Hari ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang tentunya ini menginspirasi dan penuh dengan aksi-aksi yang membuat kita itu gemas banget ya. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Film dibuka dengan warga negara asing bernama Billy Moore yang meniti karirnya di dunia tinju di Bangkok, Thailand. Dalam sebuah pertandingan, Billy disiapkan oleh bocah petarung pasangannya bernama Ngap yang akan bertanding terlebih dahulu. Selagi Ngap bertanding, Billy tiba-tiba merasakan gugup yang sangat luar biasa. Ia lalu diam-diam menggunakan barang terlarang berjenis yaba yang ternyata sudah Billy lakukan hampir setiap hari. Efek dari barang tersebut membuat Billy memiliki emosional yang tinggi. Ia bertarung tak terkontrol dan terus menyerang lawannya tanpa berpikir. Hal itu pun membuat lawannya dengan sangat easy mengalahkan Billy dan membuat Billy babak belur. Setelah pertandingan, Billy menjalani hari-harinya sebagai pemuda Badung. Ia pergi ke klub malam hanya untuk membeli yaba yang sangat dilarang di pemerintahan Bangkok. Hingga pada suatu hari saat Billy sedang sesuatu di apartemennya, dia disergap oleh para polisi yang langsung menangkapnya. Billy kemudian dibawa ke kantor polisi di mana pihak polisi menunjukkan barang bukti yang kuat sehingga Billy tidak bisa lagi mengelak. Setelah didakwa 5 tahun penjara, Billy dibawa ke penjara Klong yang terkenal sangat kejam. Ketika dikur tinggi badan, tiba-tiba salah satu sipir bernama Kamle diam-diam memberi Bill heroin. Billy kemudian masuk ke dalam sel umum yang dihuni oleh puluhan napi. Dalam sel tersebut, Billy langsung disuguhkan dengan napi Ladyboy yang ingin mengajak Billy berteman. Tidak cuma itu, Billy juga menemukan kalau napi di sampingnya telah mati akibat meriang. Meski baru 1 hari tinggal di penjara, Billy mulai merasakan pahitnya hidup di penjara. Ia harus berdesakan dengan napi lain hanya untuk mengambil air minum. Disitulah Billy ribut dengan napi lain yang membuat Billy ditangkap dan dibawa ke sel yang lebih kecil. Keesokan harinya, Billy dan 4 napi dipindahkan ke sel yang dihuni para napi kejam yang telah melakukan banyak kriminal. Dalam sel tersebut, Billy harus melapor kepada kepala sel bernama Kang yang merupakan mantan gangster. Semua napi di sana tahu kalau Billy seorang petinju sekaligus pecandu narkoba. Kang kemudian menyuruh Billy untuk push up sebagai syarat bergabung ke sel tersebut. Namun para anak buah Kang berbuat senonoh. Setelah selesai, Billy lagi-lagi disuguhkan dengan perkelahian antara napi baru dan lama. Namun perkelahian tersebut langsung dihentikan oleh Kang yang meminta para napinya untuk tidak tertib, untuk selalu tertib terhadap aturan. Malam harinya, hendak pipis, tiba-tiba ia dipekap oleh anak buah Kang. Mereka kemudian membawa napi baru untuk dianiaya. Melihat hal tersebut, Billy pun langsung lemas dan terkejut dengan kehidupan di dalam penjara. Keesokan harinya, pihak penjara dan napi dikejutkan dengan napi baru yang telah mati bunuh diri. Setelah jasadnya diambil, Billy diamati oleh tangan kanan Kang bernama Le yang meminta Billy untuk tidak membocorkan tindakan mereka semalam. Saat para napi sedang makan, Billy menghampiri petugas sipir untuk meminta obat anti nyeri. Namun sipir tersebut menolak karena Billy tak punya uang maupun rokok untuk ditukar.
Hal itu membuat Billy mengamuk dan berakhir dipukuli oleh para sipir. Billy kemudian dibawa ke klinik di mana ia dirawat oleh ladyboy bernama Fem. Setelah sembuh, Billy kembali menjalani masa tahanannya dengan napi lain. Pada suatu hari, Kang dan Lex yang mengetahui kalau Billy pecandu sengaja menawari Billy yaba, namun barang tersebut tak gratis dan Billy harus membayarnya jika ada uang. Di hari berikutnya, Billy pergi ke kantin yang dijaga oleh Fem. Billy berterima kasih kepada Fem karena telah merawatnya. Billy kemudian memohon untuk mengutang rokok 1 pak dan berjanji akan melunasinya ketika ayahnya mengirim uang. Setelah mendapatkan rokok, Billy tidak menyimpannya dan malah menukarkan rokok tersebut dengan narkoba kepada Lex. Singkat cerita, dalam malam harinya saat para napi sedang bobo, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Para petugas kemudian mengeluarkan semua napi dan menggiring mereka ke lapangan terbuka. Rupa-rupanya malam itu ada 3 petugas yang telah terbunuh. Semua napi digeledah untuk mencari barang bukti dan salah satu petugas menemukan narkoba di baju milik Billy. Karena merasa tak memiliki barang tersebut, Billy pun mengelak dan membuktikan kalau baju tersebut bukan miliknya. Ternyata itu baju milik Lex. Para petugas di sini membawa Lex keluar dari barisan untuk disiksa. Di hari berikutnya, saat Billy hendak makan, ia menghampiri petugas Kamli yang sedang ribut dengan napi muslim. Setelah makan, Billy menghampiri Kam untuk memberinya yaba karena sebelumnya Kam pernah memberinya secara gratis. Namun di hari berikutnya ketika Billy hendak meminta lagi kepada Kamle malah membuat penawaran di mana ia meminta Billy menghajar 3 napi muslim yang sebelumnya ribut dengan Kamle. Di sini Billy pun menolak karena itu dilarang. Namun karena sudah kecanduan, ia pun terpaksa memukuli 3 napi tersebut sampai membuat mereka hampir meninggal. Setelah melakukan hal tersebut, Billy diliputi rasa bersalah dan menyesal. Menyadari bahwa kecanduan yaba membuat dirinya hancur, Billy pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menyayat denyut nadinya. Akan tetapi untungnya teman napi Billy mengetahui hal tersebut dan langsung membawa Billy ke rumah sakit rutan untuk mendapatkan perawatan. Setelah sembuh, Billy dijenguk oleh Ngap yang menceritakan kalau ia memenangkan turnamen Muay Thai. Ngap kemudian menyayangkan Billy yang malah menyayangkan karirnya. Namun Ngap mengatakan kalau Billy masih punya harapan. Hal ini pun membuat Billy menangis. Billy kemudian meluangkan waktunya untuk berlatih shadow boxing. Di saat itu juga Billy melihat beberapa napi dari sel petarung sedang latihan lari di lapangan. Ia kemudian mendatangi sel petarung dan meminta sang pelatih bernama Pong untuk memasukkannya ke dalam tim petarung rutan. Namun karena Billy tak bawa apa-apa, ia pun diusir oleh Pong secara cuma-cuma. Billy lalu menemui Fem untuk mengutang rokok lagi. Meskipun Billy belum bayar yang kemarin, Fem tetap memberikan Billy rokok. Billy kemudian memberikan rokok tersebut kepada Pong sebagai tiket bergabung dengan tim petarung. Dan akhirnya Pong pun mengizinkan Billy untuk berlatih. Dikarenakan Billy mantan petinju, Pong pun menyuruh Billy untuk melawan muridnya yang bernama Cat. Dalam pertarungan itu, Billy diajar habis-habisan karena sudah lama ia tak latihan. Singkat cerita, selama beberapa hari, Billy terus latihan guna mengeluarkan emosinya. Karena dengan cara inilah kecanduan Billy terhadap yaba bisa teratasi. Pada suatu malam, Billy mengikuti judi cupang dengan bertarung rokok bersama para napi lainnya.
Dalam judi tersebut, Billy menang, namun si bandar malah menganggap cupang Billy curang dengan beli immortal. Untungnya, Kang melerai anak buahnya dan minta untuk memberi Billy hasil taruhannya berupa rokok 1 box. Di keesokan harinya, Billy menggunakan rokok tersebut untuk melunasi hutang Fem. Billy lalu terus terang kepada Fem kalau ayahnya tidak tahu dirinya di penjara karena Billy hidup sendirian di Thailand. Fem juga menceritakan alasan dirinya di penjara, yaitu membunuh ayahnya sendiri yang terus memukuli Fem karena tak suka melihat Fem berubah menjadi seorang woman. Dan dari sinilah keduanya menjalin hubungan terlarang. Selama 1 minggu, Billy terus berlatih Muay Thai dengan arahan dari Pong. Billy kemudian mendapatkan kesempatan mengikuti pertandingan untuk mengisi acara ulang tahun Rutan, di mana dalam pertandingan nanti Billy akan melawan murid Pong bernama Kang. Singkat cerita, pertandingan pun tiba. Dalam pertandingan tersebut, Billy sudah babak belur saat babak ketiga berakhir. Meskipun begitu, Billy belum menyerah dan nekat melanjutkan baku hantamnya di babak keempat. Di ronde terakhir ini, Billy maupun Kang saling menyerang dengan sangat brutal. Keduanya juga saling mengincar titik fatal dengan gerakan elbow. Ketika waktu hampir habis, Billy akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan memukul KO Kang. Penampilan Billy kemudian menarik perhatian kepala sipir. Tidak cuma itu, Billy juga mendapatkan sorak-sorai dari napi satunya. Di hari berikutnya, Billy dipanggil oleh kepala sipil untuk mengikuti pertandingan Muay Thai antar Rutan dan Billy dipilih menjadi wakil petarung bagi Rutan. Tanpa pikir panjang, Billy pun langsung menerima tawaran tersebut. Billy kemudian dipindahkan ke sel pertarung. Hal itu membuat teman dalam satu sel pertarungan di sini sedih. Di dalam sel pertarung, kehidupan Billy mulai terasa lebih baik. Ia bisa makan penuh, nutrisi bersama napi petarung lainnya. Billy juga berbagi cerita dengan napi lain termasuk Kang yang awalnya dihukum 3 tahun, namun setelah membunuh 3 napi dengan jurus Muay Thai-nya, masa tahanannya diperpanjang menjadi 13 tahun selama hidupnya. Dari situlah Kang bergabung dengan napi pertarung karena di tempat inilah ia merasa lebih baik. Karena Billy sudah menjadi anggota napi pertarung, para napi pertarung pun menaruh punggung Billy dengan gambar harimau loncat, yang artinya harimau sedang meloncat. Billy lalu menjalani hari-harinya dengan berlatih dan lebih sering tersenyum karena ulah teman-temannya baru. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama ketika Billy tak sengaja mempergoki Fem sedang melayani seorang napi lain. Hal ini membuat Billy frustasi dan kembali membeli narkoba dari Lek. Billy kemudian menggunakan efek obat tersebut untuk mengajar Cat. Alhasil Billy pun dipindahkan sementara ke sel lain. Di dalam sel tersebut, Billy merenung dan menyesal karena telah memukuli temannya. Setelah 2 hari di sana, Billy dikembalikan lagi ke sel petarung dan meminta maaf kepada Cat. Meskipun Billy di sini, Cat tetap mau memaafkan Billy. Billy kemudian kembali menjalani hari-harinya sebagai petarung penjara. Ia juga kembali bercanda gurau dengan napi-napi lainnya. Sampai pada suatu hari saat Billy sedang mandi, tiba-tiba ia dibekap oleh Kang dan juga anak buahnya. Lek yang memiliki penyakit AIDS lalu mengancam akan menularkan ke Billy jika Billy kalah dalam pertarungan antar Rutan. Rupa-rupanya mereka ingin Billy menang dan Billy harus menyerahkan uang dari hasil pertandingannya kepada mereka. Setelah Billy setuju, mereka pun pergi meninggalkan Billy. Di hari berikutnya,
Setelah latihan, Billy muntah-muntah darah dan merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Setelah sembuh, Billy dihadapkan dengan kepala sipir yang memberitahu Billy kalau beberapa organ dari dalam Billy sudah rusak akibat sering mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Namun meskipun begitu, Billy tetap melanjutkan pertandingannya yang akan diadakan 2 hari lagi. Singkat cerita, hari pertandingan pun telah tiba. Billy, Kang, dan Pong kemudian dibawa ke rutan lain yang menjadi tempat pertandingan berlangsung. Sebelum pertandingan dimulai, Pong melatih Billy sejenak agar ia tidak gugup. Namun setelah latihan, Billy lagi-lagi mengalami gugup yang sangat luar biasa. Hal ini membuat Billy ingin sekali mengkonsumsi barang terlarang. Akan tapi, ia akhirnya sadar efek sampingnya dan memutuskan untuk memberanikan diri melawan rasa takutnya. Billy kemudian berjalan ke arah ring sambil disoraki oleh banyak orang. Ketika ronde pertama dimulai, Billy maupun lawannya mempunyai saling-saling pukul. Sampai akhirnya Billy terkena serangan di bagian perut yang membuat Billy mulai merasakan kesakitan. Meskipun begitu, Billy tak menyerah, ia tetap berusaha berdiri meskipun terus dipukuli oleh lawannya. Saat Billy terjatuh, si lawan tiba-tiba menendang Billy yang membuat Bong tak terima karena petarung Muay Thai tidak boleh menyerang saat lawannya terjatuh. Merasa dicurangi, Billy pun niat ia menyerang lawannya lebih brutal di ronde ketiga. Sampai akhirnya Bill berhasil mengalahkannya dengan gerakan elbow memutar. Namun di saat itu juga Billy tiba-tiba muntah darah dan jatuh pingsan. Tanpa pikir panjang, para petugas rutan pun langsung membawa Billy ke rumah sakit umum. Di keesokan harinya, Billy tersadar dan meminta perawat rumah sakit untuk membawanya ke toilet. Setelah keluar dari toilet, Billy memiliki niatan untuk kabur dari rumah sakit. Billy lalu turun melalui lift dan keluar dari rumah sakit saat petugas keamanan sedang sibuk. Ia berjalan melewati kota sambil diamati oleh para warga. Ketika Billy melewati rel kereta api, tiba-tiba ia berhenti karena melihat jalur rel yang tak berujung. Sadar bahwa dirinya tidak punya siapa-siapa di negara ini, Billy pun akhirnya kembali ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah sembuh, Billy dibawa kembali ke rutan Kong Prem untuk melanjutkan masa tahanannya. Di sana, Billy dijenguk oleh ayahnya yang diperankan oleh Billy York yang asli. Billy di sini bisa tersenyum karena ayahnya mau datang jauh-jauh dari Inggris untuk menemuinya. Film ini ditutup dengan video sebelumnya ya. Di sini untuk alur ceritanya sudah selesai ya teman-teman, dan memang untuk akhirnya Billy itu dibebaskan karena masa tahanannya sudah selesai. Dan buat teman-teman di rumah yang mungkin suka dengan film action, horor, komedi atau yang lainnya, bisa langsung aja komen ya. Nanti kalau sempat pasti akan kami buatkan ya teman-teman. Dan tentunya kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Rebahan 24 Jam. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.